273, episode 51 cerita raksasa, 2. Surya melayang di udara dan menatap tanah dengan tatapan yang rumit. Rilem iblis ke-73 dikelilingi oleh cahaya yang terang saat kalimat dijalin menjadi satu makhluk. Itu adalah pemandangan dunia yang memilih tuannya sebelum kehancuran besar yang melayang dari alam semesta. Surya bergumam, ini hanya skenario ke-25 namun cerita raksasa telah diperoleh. Ada hal seperti itu di Starstream. Surya sudah lama hidup tetapi dia tidak bisa menyebutkan nama. Ada Hercules dari Olympus tetapi dia adalah setengah dewa, bukan manusia murni. Raja Oedipus berseru, Surya, tidak apa-apa. Masih berkecambah dan kamu bisa menghancurkannya. Kisah raksasa, itu tidak seperti kisah lainnya. Itu adalah jumlah total dari banyak kisah dan kisah yang menjamin probabilitas yang luar biasa dengan sendirinya. Namun, itu mungkin cerita raksasa tapi itu baru permulaan. Raja penyelamatan iblis hanyalah makhluk yang dangkal yang untungnya naik ke status rasi bintang. Namun demikian, mengapa Surya tidak mudah merasa percaya diri? Surya, ada apa denganmu? Mari kita selesaikan. Semua cerita raksasa adalah awal dari akhir. Kisah yang menuju akhir skenario epik ini. Meski begitu, mendapatkan cerita raksasa tidak berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan kualifikasi akhir. Beberapa cerita raksasa terhubung dengan tetapi yang lain tidak mendekati daerah sebelum menghilang. Surya, itu karena Anda tidak bisa mendapatkan kualifikasi akhir. Dia tidak melupakan kata-kata Asmodes. Dalam kemarahannya yang tenang, sebuah pesan memasuki telinga Surya. Skenario baru telah diberikan kepadamu. Anda akan menjadi penghancuran iblis Rilem ke-73. Surya mengerutkan kening pada tugas peran yang tidak diinginkan. Aliran bintang. Apa yang kamu inginkan dari tubuh tua ini? Petik 1. Dia kehilangan salah satu dari 12 matahari untuk Chok Jung-yong dan menghabiskan banyak energi melawan Asmodes. Selain itu, ia telah menghabiskan sebagian besar probabilitas yang diberikan kepadanya. Surya, Anda tidak harus membaca buku. Saya punya ide. Ada cara untuk menaklukkan mereka tanpa bertarung. Surya mengerutkan kening. Oedipus, apakah Anda akan menggunakan trik tercela lagi? Melawan manusia? Itu bukan. Akulah dewa cahaya tertinggi, Surya. Kalimat besar Veda bersinar di halo Surya. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku, aku tidak akan pernah kalah dari manusia. Oedipus menutup mulutnya di depan, status yang luar biasa. Surya mengangkat tangannya dan gerbong yang dihentikan itu memulai lagi tuduhan kekerasan. Lokomotif mengeluarkan suara memekakkan telinga saat menerjang atmosfer. Api merah dan biru memancar dari kepala. Yang pertama berbicara adalah Yo Jong-hyuk. Tampaknya tidak seperti 135.000 kilometer. Jika kereta sebesar itu benar-benar muncul, itu akan tampak seperti planet raksasa jatuh. Chok Jung-yong memberitahuku, kata-katanya benar. Panjangnya sekitar 30 kilometer. Namun, itu sudah cukup untuk menghancurkan tempat ini. Raja Iblis Keselamatan, apa yang terjadi pada kisah raksasa itu? Itu baru saja mulai berbicara. Kalimatnya lambat untuk dikumpulkan. Petik 2. Kisah raksasa Rilem Iblis ke-73 diperoleh dengan aman, tetapi segalanya tidak berakhir hanya dengan menerimanya. Perlu lebih banyak waktu untuk bekerja dengan baik. Kita harus memperlambat kereta. Petik 2. Mungkin, kereta, ini yang dapat dimobilisasi oleh Surya saat ini. Ada peluang bagi kami jika kami berhasil memblokir kereta itu. Aku melihat ke belakang dan melihat Chok Jung-yong sudah bersiap untuk melompat ke depan. Tolong, pedang pertama Goryo. Percaya padaku. Chok Jung-yong melesat maju ke arah langit. Yo Jong-hyuk dan aku mengejarnya dan sisanya dari kelompok itu mengikuti naga Chimera Shin Yosung. Burung pemakan guntur dan burung misterius di Sungai Nil terbang untuk mengganggu kami tetapi pemangsa rawa brush menggigit sayap mereka. Serahkan orang-orang ini kepadaku. Semakin dekat kami dengan kepala kereta, semakin aku menyadari skala besar Veda. Lebar kepala kereta itu beberapa ratus meter dan berada di tingkat dewa luar. Hap! Chok Jung-yong berteriak dan menunjukkan Three Sword Style-nya. Two Sword Style, Two Sword Mountain Chop. Tebasan Chok Jung-yong yang memotong gunung menabrak kereta. Kepala kereta bertemu status Chok Jung-yong dan mengeluarkan suara aneh. Itu menyimpang dari jalurnya, tetapi kecepatan kereta tidak melambat. Di panas terik, itu adalah tebasan pedang Chok Jung-yong yang meleleh. Namun, Chok Jung-yong tidak berhenti. Three Sword Style, Three Sword Ocean Chop. Pemogokan yang memotong laut. Rasanya seperti ada tsunami dan kecepatan kereta berkurang sedikit. Prestasi terbesar adalah ledakan ke mobil utama, menciptakan titik akses internal. Akan lebih mudah untuk pindah ke dalam. Aku akan memperlambatnya dari luar. Chok Jung-yong memancarkan kekuatan sihir yang kuat dari kepala kereta. Meski begitu, sulit bagi Chok Jung-yong untuk berurusan dengan objek dengan kecepatan ini sendirian. Aku akan membantumu, Ajusi. Naga Chimera Shin Yosung pindah ke kepala kereta bersama Chok Jung-yong. Monster kelas 2, Naga Chimera menciptakan tekanan angin yang kuat dan kecepatan kereta semakin berkurang. Chok Jung-yong berteriak, aku entah bagaimana membeli 20 menit. Surya akan berada di mobil pada akhirnya. Hancurkan dia dan kisah ini akan hilang. Pergi. Kami mengangguk dan memasuki interior kereta. Kereta itu tampak seperti kereta bawah tanah yang dibangun untuk raksasa.
Kami beradaptasi dengan kelembaman sampai batas tertentu dan menekan tombol untuk pergi ke kompartemen kereta berikutnya. Pintunya tidak mau terbuka. Kereta ini hanya tersedia untuk rasi bintang Veda. Yo Jong-hyuk tidak ragu untuk mengaktifkan Breaking the Sky Swordsmanship dan membanting pintu. Ada penyok di pintu tetapi tidak terbuka. Petik 2. Luar biasa. Tidak seperti harapan Chok Jung-yong, kekuatan internal kereta itu luar biasa. Tidak akan sulit untuk istirahat jika Yo Jong-hyuk dan saya dalam kondisi yang baik tetapi kereta itu panjangnya 30 km. Dengan kata lain, kami harus mempertimbangkan distribusi kekuasaan. Kemudian kalimat pertama dari kisah raksasa itu terdengar. Cerita dimulai di kereta bawah tanah. Percikan melonjak dan kisah-kisah saya dilepaskan ke udara. Saya merasakan gelombang melonjak dari tempat yang jauh. Itu adalah tanda dari kisah yang sangat lama. Saya menoleh ke belakang dan anggota partai tampaknya merasakan sesuatu yang serupa. Kisah pertama, kisah raksasa, Anda telah dimulai. Yo Jong-hyuk, Lee Hyun-sung dan Yo Sangah menatapku. Percikan yang mengalir seperti air pasang mengubah pemandangan di sekitar kami. Lee Hyun-sung bergumam dengan heran, ini. Setiap kisah raksasa adalah cerita yang berbeda. Beberapa melibatkan kelahiran pahlawan sementara yang lain menceritakan kelahiran dunia. Kisah kami bukanlah biografi pahlawan atau kisah penciptaan. Kisah ini adalah catatan kelangsungan hidup kami. Nomor 3807 ada di pintu belakang kereta. Aku melihat sekeliling dan menghela nafas. Petik 2. Itu adalah kereta bawah tanah. Semua cerita menggunakan transformasi panggung ketika tempat atau orang yang terlibat dalam cerita bertabrakan. Mobil 3807 dari kereta 3434 Bulgoang. Disitulah Yo Sangah dan Lee Hyun-sung menjadi rekan saya dan di mana saya bertemu Yo Jong-hyuk. Semua kisah kami dimulai di sini. Tinju Lee Hyun-sung mengepal ketika dia membuka mulutnya dengan ekspresi tegang. Aku ingat waktu itu. Itu bukan memori yang bagus tapi. Yo Sangah memperhatikanku dengan senyum tipis. Meski begitu, aku sering memikirkannya. Itu bukan memori yang bisa saya ingat dengan senang hati. Kematian seseorang dan skenario yang tidak masuk akal. Itu bukan kenangan yang bisa membuatku merasa nostalgia, tapi itu adalah sejarah bahwa kami selamat. Lee Hyun-sung tersenyum dan meletakkan tangannya di pintu. Aku pikir aku bisa melakukannya entah bagaimana. Ada seorang prajurit yang ingin menjadi orang benar. Akhirnya, semuanya menjadi cerita. Sulit, sedih, dan bahkan sesuatu yang ingin saya lupakan. Bagaimanapun, semuanya adalah cerita. Saya tidak berharap itu akan menghibur kita sekarang. Hanya ada satu hal yang bisa kami ketahui. Tahanan rasi bintang Golden Headband sedang mengawasi pestamu. Rasi bintang, Secretive Plotter, sedang mendengarkan ceritamu. Di dunia di mana kesedihan dan kegembiraan tidak berguna, kami harus melanjutkan ceritanya. Pintu, yang tidak terbuka untuk Yo Jong-hyuk's Breaking the Sky Swordsmanship, mulai terbuka pada kekuatan Lee Hyun-sung. Kisah raksasa yang tinggal di tubuh Lee Hyun-sung mulai mengerahkan kekuatannya. Karakter, Lee Hyun-sung, telah menggunakan stigma, Great Mountain Push Level 10. Petik 1 kurung siku tutup. Ketika saya memikirkannya, Lee Hyun-sung adalah orang yang membuka pintu untuk melarikan diri. Pergi, segera. Lee Hyun-sung membuka celah dan pesta kami berlari. Namun demikian, itu hanya satu pintu dan kereta masih panjang. Kali ini, Yo Jong-hyuk yang maju. Aku akan menerobos selanjutnya. Saya tiba-tiba teringat lama sekali. Regresor yang memusnahkan inkarnasi lain di kereta dan bergegas maju seperti tank sekarang di depan saya. Ada pria terkuat dan kesepian di dunia. Yo Jong-hyuk menyingkirkan pedangnya dan memusatkan semua kekuatan sihirnya pada tinjunya. Lalu dia membanting tinjunya ke pintu. Pintu mobil, yang tidak terluka di depan pedang, terkoyak oleh tangannya yang telanjang. Ini adalah efek dari transformasi panggung. Sangat disayangkan bagi Surya bahwa kisah utamanya adalah kereta api ini. Dok Jasi, saya pikir kita tidak perlu merusak mobil ini. Yo Sangah menemukan sesuatu dan berteriak. Sama seperti ketika saya menemukan perangkat pembuka, Yo Sangah menemukan cara untuk membuka pintu mobil tanpa kekuatan. Ada juga seorang wanita yang menyembunyikan dirinya untuk orang lain. Satu mobil lain. Kami terus bergerak maju, seolah-olah kita hidup dalam sejarah lagi. Terdengar suara memalu dari luar kereta. Lee Ji-hye juga berjuang untuk mengurangi kecepatan kereta. Iblis pedang terluka setelah kehilangan suatu hubungan bertemu. Raungan naga Chimera terdengar. Di tangan saya, Bio mengangkat kepalanya dan memandang kepala kereta. Tepatnya, itu ke arah Shin Yosung. Seorang anak yang lahir di jurang antara masa lalu dan masa depan menangis. Saat berikutnya, naga Chimera mengeluarkan raungan yang hebat. Kereta miring dan kecepatan kereta semakin berkurang. Saya tidak tahu tapi saya pikir Bio mungkin telah memberikan sesuatu kepada Shin Yosung di sini. Kami belum setengah jalan. Kita harus cepat. Seperti yang Yo Jong-hyuk katakan, kami masih jauh dari ujung kereta. Lebih dari 10 menit sudah berlalu. Kecepatan mungkin berkurang tetapi kompleks industri akan sepenuhnya hancur pada kecepatan ini. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, kami menghadapi tantangan ketika kami mencapai mobil berikutnya. Sinar cahaya menembak ke arah kami.
Li Hyunsung memblokirnya untukku dan memegang bahunya. Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Pendiri kemanusiaan, Manu dan beberapa rasi bintang sedang menunggu di sana. Yo Jong-hyuk secara langsung menggunakan Breaking the Sky Swordsmanship melawan mereka, tetapi itu tidak cukup untuk menembus rasi bintang di pertahanan. Mereka tahu mereka harus membuang waktu di sini. Aku akan menggunakan kekuatan sihir yang telah aku selamatkan ketika langit-langit kereta mulai terjepit. Sesuatu menghancurkan kereta dengan kekuatan sihir luar biasa dari luar. Apa yang terjadi? Setidaknya itu adalah konstelasi kelas naratif. Mereka tidak bisa menghancurkan cangkang kereta kecuali mereka memiliki kekuatan untuk menyamai Chok Jung-yong. Move. Kemudian suara yang hayong terdengar di luar kereta. Kim Dokja. Mereka datang. Mereka datang. Saat berikutnya, seluruh langit-langit robek dan dua makhluk muncul dengan yang hayong. Rasi bintang planet kecil menatapmu. Itu adalah orang kecil yang diisi dengan energi biru putih yang cemerlang dan seorang wanita besar melepaskan aura biru. Lucunya, penglihatanku tampak kabur sejenak. Di mana muridku? Ada orang kecil terkuat di dunia sebagai guru. Sepertinya kita sedikit terlambat. Dunia raksasa terkuat diselamatkan. Mereka adalah eksistensi dengan kekuatan yang cukup sebagai Chok Jung-yong yang bisa membantu kita. Transcendent. Di depan Manu, dua transcendent dari murim pertama turun. The Breaking the Sky Sword Sein, Namgung Minyong. Paradox Baekjung, Kirgios Rodgraim. Namgung Minyong melirik kami dan berkata, lakukan dengan benar sampai akhir. Kalau tidak, aku akan menendang pantatmu. Petik 2. Kirgios menatap saya dan menyatakan, Anda akan membayar harga untuk berbohong kepada saya. Aku tidak akan membiarkan kematianmu sampai saat itu. Petik 2. Kirgios dan Breaking the Sky Sword Sein melepaskan keterampilan mereka di pintu ke mobil berikutnya. Energi dari Breaking the Sky Swordsmanship dan Electrification bergabung dan menyebabkan tekanan angin yang hebat naik. Rasi bintang menyusut kembali pada momentum mereka. Gelombang kekuatan sihir yang menakutkan maju dan menghancurkan pintu yang menghalangi jalan kami. Itu adalah jalan lurus yang disiapkan untuk waktu yang singkat. Yo Jong-hyuk bertemu dengan tatapanku dan kami mulai berlari. Keterampilan eksklusif, Way of the Wind level 11+1 diaktifkan. Way of the Wind dan Red Phoenix Sunpo saling membantu saat kami berlari. Kami segera mencapai mobil terakhir kereta. Akhirnya, ada seorang pria yang tahu akhir dari semua dunia ini. Kisah ini tidak ada di Ways of Survival. Itu adalah kisah yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu adalah kisah yang akan membawaku ke akhir yang aku inginkan. Saya membuka pintu terakhir kereta. TL, Rainbow Turtle.